Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, apa kabarnya? Balik lagi di channel Andes Family. Nah, di video kali ini tuh kita ada segmen Linda's Zone. Di sini insya Allah tentang sharing-sharing aja pengalaman-pengalaman aku. Dan di episode pertama ini aku mau bahas mengenai menyapih. Nah, gimana sih pengalaman aku menyapih anak-anak aku ini tanpa diganti dot, tanpa pengganti susu formula, susu kotak, terus tanpa kayak dikasih pahit-pahitan, ditutupin plester, atau jadi anaknya kayak ditakut-takuti kayak gitu. Nah, terus kira-kira apa dong? Pakai apa nih cara menyapihnya? Nah, untuk mau tahu, tonton terus sampai selesai, dan jangan lupa subscribe dulu untuk dukung channel ini biar aku semangat nih bikin video-video selanjutnya. Oke? Nah, sebelum aku sharing bagaimana pengalaman aku menyapih anak-anak aku mau bacain dulu nih artikel dari halodoc.com. Jadi aku sempat browsing juga gimana sih metode sapih yang baik dan benar. Tapi sebelum aku browsing ini memang ada konsultasi dulu dari bidan gitu. Jadi waktu awal pertama nada itu gimana sih cara nyapihnya di ibu bidan gitu, dikasih tau lah sama beliau bahwa memang kayak kita pakai pahit-pahitan gitu ya. Emang banyak sih orang yang biar cepet, dan kasihan anaknya nggak tantrum terlalu lama nih gitu, jadi akhirnya pakai apa sih pahit-pahitan. Cuma aku nggak paham apa aja gitu untuk pakai, karena aku nggak pakai ya, karena aku nggak pakai. Nah, jadi aku mau bacain dulu artikel di sini dari halodoc.com. Menggunakan brotowali ya. Nah, ini menggunakan brotowali itu baik nggak sih bagi untuk menyapih gitu, bagus nggak nih untuk menyapih gitu. Nah, di sini ada beberapa poin yang aku dapat, aku bacain dulu. Yang pertama nih, cara menggunakan brotowali untuk menyapih itu sendiri kan dioles gitu ya biar pahit, jadi anaknya pada saat ASI, pada saat menyusui itu dia kayak kepahitan gitu kan. Nah, di sini ada dampaknya nih. Menyapih anak dengan brotowali sebaiknya tidak dilakukan. Bukan hanya rasanya yang pahit, anak yang dipaksa berhenti menyusu dapat menyebabkan anak rewel karena kondisi yang tidak nyaman dan perubahan kebiasaan secara mendadak. Jadi memang mungkin langsung stop kan dia ya. Jadi betul-betul nggak ada persiapan anaknya ini gitu. Dan ini pun bukan dampak anaknya rewel aja, tapi ternyata bagi ibunya juga ada dampaknya teman-teman. Menyapih secara mendadak saat memicu pembengkakan payudara. Jadi karena dia langsung stop, produksi ASI-nya tetap stabil karena konsumsi yang sama. Nah, sementara anaknya ini stop, jadi dia mengalami pembengkakan, dan itu bisa mengakibatkan mastitis ya. Lalu ada juga menyebabkan post-weaning depression. Nah, ini adalah kondisi perubahan suasana hati pada ibu setelah berhenti menyusui anak. Kondisi ini dapat menyebabkan ibu merasa sedih, putus asa, jalinan ikatan yang kurang baik dengan anak, hingga menjadi lebih mudah marah. Ini dampak-dampaknya menggunakan brotowali, jadi menggunakan pahit-pahitan. Tapi kalau kita garis bawahi sih bukan hanya pahit-pahitan ya, jadi memang yang di stop secara mendadak apapun itu, entah itu pahit-pahitan atau pokoknya dimerah-merahin gitu, kesannya berdarah gitu ya, atau di plester dan lain sebagainya. Jadi anaknya langsung benar-benar stop. Nah, itu memang berbahaya bagi ibu dan anaknya itu sendiri gitu. Terus caranya gimana dong? Nah, di Halodoc ini juga dikasih tahu bagaimana caranya. Mungkin aku bakal sedikit kasih
aku bacain inti-intinya aja sih. Nah, cara menyapih anak yang tepat nih dari halodoc.com. Yang pertama, lakukan proses menyapih secara perlahan saat anak dan ibu benar-benar siap untuk melakukan proses ini. Jadi, teman-teman tuh nggak usah terpatok dengan umur 2 tahun gitu. Kalau misalkan ibunya sudah berikhtiar ya, aku pengen nyapih anak aku di umur 2,5 tahun, 2 tahun, atau mungkin 2 tahun kurang sedikit gitu ya, jadi biar 2 tahun tuh pas. Itu boleh-boleh aja, asal harus ada kesiapan dulu dan kita harus tahu dulu anaknya gitu. Kalau misalkan anaknya belum siap, ya jangan dulu dikasih tahu. Dari mana sih siap apa enggak, sebenarnya bisa kelihatan dari apa sih respon dia terhadap menyusui itu sendiri ya. Maksudnya apakah stabil, apakah sering, atau gimana kalau nggak menyusui gitu. Jadi kita bisa analisa sendiri. Nah, yang kedua, buatlah aturan seberapa sering anak menyusui. Nah, biasanya dari bayi gitu kan ya sampai besar gitu, sampai umur 1 tahun itu pasti ada perubahan pola menyusui, perubahan kuantitas. Entah itu sehari misalnya yang tadinya berapa kali menjadi berkurang gitu, atau yang tadinya menyusuinya itu 30 menit jadi berapa menit, kayak gitu-gitu ya. Nah, lalu yang ketiga, lakukan komunikasi dengan anak. Nah, ini bisa dicoba dilakukan terus mulai umur sebelum lepas ASI gitu, dari mungkin 1 tahun atau berapa tahun ya, 1,5 tahun mungkin gitu. Pokoknya kita harus sering-sering dikomunikasikan ke anak kalau memang sudah waktunya nanti tidak menyusui lagi gitu. Lalu di sini ada snack time sebagai pengganti aja sih ya di snack time ini. Jadi mungkin setelah dia biasanya menyusui 1 hari itu 3 kali misalnya ya, udah agak gede. Nah, satu kalinya itu diganti sama snack kayak gitu. Itu bisa, jadi lama-lama berkurang. Terus yang kelima, mengganti momen menyusui dengan memeluk anak, mengajak main bersama, itu juga bisa. Memang jadi kita mengalihkan gitu teman-teman, mengalihkan bagaimana anak ini aktivitasnya itu lebih padat sehingga dia tidak melulu memikirkan ingin menyusui gitu. Nah, lalu bagaimana nih cara aku sendiri gitu ya untuk menyusui, pengalaman aku sendiri sama kedua anak aku ini. Oke. Sebenarnya hampir sama mungkin dengan tips dari Halodocs tadi ya, karena aku konsultasi dengan bidan waktu nada. Jadi memang dikomunikasikan aja. Sebenarnya aku nggak paham maksud dari dikomunikasikan ini tuh seperti apa. Apakah memang harus dikomunikasi terus stop gitu, terus udah konsisten stop aja gitu, bagaimana nggak tahu gitu. Tapi lambat laun belajar, oh ternyata nggak langsung stop juga, dan memang ada kerungsingan ya atau kerewelan anak-anak ini gitu. Oke, baik ya, karena masih anget nih, Asia baru 2 tahun kemarin, jadi udah aku sapi, alhamdulillah udah lulus ASI. Dan untuk nada sih sebenarnya nggak jauh beda, cuman karena waktu itu ada hamil, jadi pada saat nada umur 2 tahun aku memang lagi hamil. Ketika aku memutuskan untuk oke, 2 tahun nada harus benar-benar stop, nah itu jangkanya dan treatmentnya itu sedikit berbeda lah gitu, karena ada keluhan waktu itu pada saat menyusui, tapi lagi hamil kayak ada yang sakit lah gitu ya pada saat menyusuinya. Oke, baik nih, aku lanjut aja langsung gimana pengalaman aku menyapi Asia. Nah, ini udah aku rangkum sedikit. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman ya untuk yang sedang proses galau ini menyusui. Sebenarnya kita sebagai ibu mau tidak mau memang harus melakukan hal ini gitu, karena untuk kedepannya juga kan nggak mungkin lama-lama juga ya. Tapi memang ada beberapa bidan, pengalaman cerita gitu ya dari bidan ya, kalau misalkan ada juga kok yang memang lebih dari 2 tahun. Nah, terus gimana nih pengalaman aku menyapih Asia ini, karena masih anget banget nih, dia kemarin baru 2 tahun. Dan sebelum 2 tahun berapa hari
gitu, udah bener-bener stop. Dan jangan lupa sekali lagi untuk subscribe dulu channel ini, karena biar aku bisa sharing-sharing insya Allah yang bermanfaat buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.